Yang berikutnya, sudah semua cara-cara kita supaya khusyuk dalam sholat itu sudah. Dengan memuji dan mengingat Allah akan menimbulkan rasa nikmat khidmat dalam hati yang tak tertandingi dalam kalbu kita. Kalbu itu adalah sesuatu yang rahasia, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, bukan hati. Kalau hati itu segumpal daging yang letaknya berada di sini, lain untuk tunung lu nyaman. Tetapi hati itu adalah suatu situasi, suatu suasana. Bukan kalau umpama kita buat luasnya seluas bumi dan seluruh alam-alam, luasnya seperti itu. Kita mau buat dia tuh sempit, sesempit-sempitnya menjadi sempit. Membuat menjadi tempat bagi penjara juga jadi penjara. Kita buat dia tuh menjadi tempat yang indah, romantis, tempat yang nyaman dipandang, seperti surga Jannatul Firdaus, bisa seperti itu. Makanya kita harus memelihara hati kita. Kita buat hati kita menjadi indah, ruangan yang sangat luas, tempat yang nyaman untuk bermain, tempat yang enak untuk berbahagia, bahagia yang berkekalan, bukan bahagia menutup kakek empat sampai ya tuh kakek nyaman elen hilang, kan begitu ya tuh kakek nyaman elen hilang. Mudah. Nah, jadi kalau rasa bahagia yang ada di dalam hati itu adalah kalau memang kita tuh bisa mengelolanya dengan baik, memberikan makan dengan baik, merawatnya dengan baik, menjaganya dengan baik, dia akan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang maha dahsyat, disertai oleh hujan karunia Allah yang tiada henti-hentinya. Tempat pusat daripada kebahagiaan dan kenikmatan, tempat yang paling enak untuk bersendaguro dan merasakan kebahagiaan itu, itulah namanya kolbu, ada di dalam. Nah sekarang satu contoh, kita punya harta banyak, punya mobil 68, ajin-ajin. Nah, terus kita punya kapal terbang Telung Desa Balu. Terus kantor kita banyak. Apa? Istri Pak. Ndek gua aja. Bubu hayi aku. Nah, kemudian tapi di sini sempit. Mengapa dia sempit hati ini? Nilai harta benda kita itu banyak, tetapi tidak kita rasakan kebahagiaan banyaknya itu. Baru natumangan datang telepon itu masih belum ditandatangani, harus berangkat sekarang ke Mataram ini masih engkau tidakkin. Nah sekarang kita barang kita tidak bisa berangkat, ini kita rugi ini. Jadi pikiran kan nongkak selesai itu belum ditandatangani, itu masalah batu bara itu katanya anjlok harganya. Apakah kita jadi bahagia atau tidak? Sebutannya bahagia dan senang, tetapi sesungguhnya di sini itu menjadi penyakit, menjadi sakit. Terlalu banyak yang dipikirkan, langsung jadi gair sate. Ditambah lagi dengan kalau hati ini sekarang menjadi hati yang kering kerontang, makhluk tanah si belak-belak, berapapun air yang dimasukkan dia itu tetap tidak pernah puas. Itu hati orang yang serakah. Misalnya lu kepeng 1 juta, aduh adekku 10 juta, memeluk ne pokok nah, udah 10 juta belum cukup juga, nak beli motor lingkun nameh, datang namnya belum dia cukup juga. Jadi itulah dia yang namanya nafsu. Nafsu itu bagai meminum air laut, semakin sering diminum kita semakin haus, seperti itu. Tapi kalau hati yang dikelola dengan baik,
yang selalu dibersihkan dengan zikrullah, selalu ditata dengan tasbih, dijaga keutuhan dan kemurniannya, bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat karunia Allah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi orang yang wara. Artinya kita cukup sabar, cukup dengan apa adanya, kita selalu tersenyum sambil berikhtiar. Mudah-mudahan kita dapat rezeki di sana. Sambil kita berikhtiar, mudah-mudahan sekolah saya menjadi tinggi. Jadi sambil kita jalan memenuhi cita-cita kita, sambil kita itu berserah diri dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menggunakan nafsu, ndak. Pokoknya aku beli motor berarti itu adalah nafsu. Jadi nafsu itu dia tuh akan menjerumuskan orang ke jurang yang paling dalam. Makanya kalau kita membuat sesuatu, keinginan sesuatu harus ada tabayun, artinya ada analisa, ada perhitungan dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memuji Allah pahalanya bersifat kekal dunia sampai akhirat dan buahnya adalah surga. Memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau orang yang rajin mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi kalau kita sering membaca tasbih seperti itu, kita akan jadi tenang. Coba dalam keadaan galau, dalam keadaan susah, hidupkan di hati ini, bersihkan hati keinginan ini dan kalimat Allah, 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 Allah. Kita sudah sholat. Sholat itu adalah sholat yang rukun 13 itu adalah ibadah jasmani. Kemudian ibadah rohani ini bersifat berkekalan, tidak ada waktunya, dan akan menghantarkan kita kepada surga. Mengapa seperti itu? Karena sudah penyakit-penyakitnya sudah hilang, rasa sombong, rasa dengki, rasa hasad itu sudah sirna semuanya. Apa itunya ling zikir supada? Itunya ling zikir supada. Jadi tidak sempat dia masuk. Yang sempat masuk adalah kalimat Allah yang menghancurkan semua karat-karat, semua noda-noda yang ada di dalam hati itu. Dan ini zikir ini adalah gampang dilakukan, tapi perlu adalah tumaninah. Jadi jika di mulut kita mengatakan waktu zikir itu la ilaha illallah, kan seperti itu. Kalau satu kali zikir la ilaha illallah ditasdidkan dengan hati, misalnya tiada lain yang kusembah melainkan Allah, atau tidak ada lain yang kutuntut melainkan Allah, atau tidak lain yang kutuju melainkan Allah, nilainya berlipat-lipat. Mengapa jadi berlipat-lipat? Karena mulut mengucapkan nilainya. Sekarang kalau batin yang mengucapkan nilainya banyak sekali. Karena anggota batin itu banyak. Anggota batin itu banyak. Batin kita itu bukan sebesar badan kita ini, tapi sangat luas. Batin kita seperti itu. Jadi itulah sebabnya jikalau kita berzikir, zikir la ilaha illallah, tetapi tasdidkan dengan hati, yakini dengan hati kalimat itu. Setelah Allah itu la haula wala quwata illa billah, bersama Allah. Kalau sudah billah bersama, kita tidak ada upaya. Yang punya kekuatan itu adalah Allah. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah billah bersama Allah, kekuatan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, maka tidak ada yang sulit. Kemudian sudah saya ceritakan kemarin, jika doa kita sampai akhir hayat kita tidak kita dapatkan, nanti di akhirat itu kita akan seluruhnya kita akan dapatkan. Sehingga kita bertanya, ya Allah, pekerjaan apa yang pernah saya lakukan, pahala apa nih, kau banyak sekali karuniamu ya Allah, ulin nalagaan po ya Allah,
kamu lupa ini adalah doa-doamu yang sering kau panjatkan kepadaku, yang sengaja aku kumpulkan di dunia, dan sekarang di akhirat ku berikan semuanya, dan nikmatilah sampai kau masuk sampai surgamu. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya, tidak dikasih sekarang ya nanti. Kan seperti dikasih pilihan Rasulullah itu kan, waktu dia dilempar di di Taif, ya Rasulullah, gunung manakah yang akan aku timpakan kepada masyarakat Taif ini untuk membalas kejahatan mereka terhadapmu? Aku simpan doa-doa kini untuk hambaku yang selalu minta syafaat, yang selalu mengerjakan kebaikan kelak di hari kemudian. Seperti itu. Jadi itulah kelebihannya kalau kita berdoa, rajin-rajin berdoa. Kemudian tadi masalah kekayaannya, harta benda di dunia itu bersifat fana, bersifat sementara. Yulu montor to sela iti inteling panci robek ipu jadi panci. Jadi bersifat hilang. Iblina. Jadi semuanya itu bersifat sementara. Hidup kita juga bersifat sementara. Harta kita bersifat sementara. Jadi kalau kita jadikan niat kita itu supaya khusyuk sholat kita, siapa tahu sholatku ini adalah menjadi sholatku yang terakhir dan aku akan mati. Itu salah satunya. Kalau mau sholat, alah natudan kesang kemuntuk ruku ku mati yo, nagudan kesang kemuntuk sujud. Makanya hati-hati lah sholat itu. Hati ini dijaga, pandangan ini dijaga. Tris belakno, kosongkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak memberi manfaat kepada. Contoh, aku aja mui-mui kan ku sembayang meh, antene delek lu ku sembayang si bagis oling penahair on, tapi salah juga itu. Atau aku aja kasih timu dayakan ku sembayang dunu ku sembayang meh, atau delek ku aku lu kuruku dengan lu kuruku oleh kuruku aku. Itu juga yang penting sholat itu lillahi ta'ala gitu. Lillahi ta'ala. Jangan ada karena-karenanya, jamak-jamak wah sholat udah karena Allah, titik, tidak ada karena apa-apa. Hak jah lamin sholat itu kan balik berayaan nolek baca percaya bilu doanya anu apa sih no ruku apa le terus berdoa le lamun tuken bali aja juga. Yo kakulisin te sandal kok sudah. Yo bacat paling kulit. Nah, jadi semuanya itu adalah bersifat sementara. Oleh karena itu dalam hidup ini harus diisi dengan amal kebaikan, isi dengan doa, amal kebaikan, sholat 5 waktu yang baik, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya berbuahkan hasil sampai dan kita kelak di yaumil akhir, sampai dengan kita kelak setelah mati berapa juta tahun yang akan datang itu masih jariah kebaikan kan? Ya, jadi jariah. Ya, jadi jariah kebaikan, misalnya melakukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dalam waktu lama itu, kemudian kita punya ilmu yang bermanfaat, kemudian ada mendapat anak yang bisa mendoakan kedua orang tua, waladun yad'ulah. Nah, jadi yang sifatnya sementara ini misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Jadi semuanya adalah bersifat sementara. Jadi harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, jadi semuanya sudah masih belo lagu ndek susili ke? Ndek.
Terus ku ceritaan sekebaliknya. Diakui beratnya sholat ini oleh Allah. Diakui berat, sekalipun gampang itu berat. Beratnya apa? Berat menjaga batin ini. Apalagi misalnya Pennya Hairudin ketinggalan jamnya itu kan jadi lah jermati po sekali sebut buik peteha. Jadi seperti itu. Atau misalnya dan selain kah, tapi kalau orang bulat ada dalam sholat, apapun yang terjadi tidak ada lintasan. Kalau umpama ada sedikit, kemudian diambilnya lagi. Karena beratnya sholat, kewajiban kita terhadap Allah, Allah juga bersaksi kepada dirinya bahwa innani anallah la ilaha illa ana. Itu saksi syahadat paling tinggi itu. Jadi tidak ada Tuhan, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, kecuali aku. Terus Pa'budni wa aqimis sholata li dzikri, makanya didirikan sholat untuk mengingat aku. Tadi sudah sholat itu zikir, terus sholat itu ada semodel melaksanakan sholat yang mempunyai rukun dan lain-lain sebagainya. Itu yang bersifat zahir. Kemudian ada juga sholatnya ingat dengan batin. Sudah tadi kan sudah batin. Silakan saja batin ini, jangan kasih hinggap sesuatu yang jelek-jelek, tapi kasih hinggap secara aman, secara permanen di hati itu adalah zikrullah. Apakah dalam keadaan duduk berdiri, duduk berdiri, tidur dan lain-lainnya, dan sifatnya itu berkekalan, dan itulah yang menghantarkan kita ke keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu lebih dekat dengan karunia Allah. Karena dia adalah pusat segala macam harapan. Mengapa demikian? Apa yang kita kerjakan itu yang menjadi rajanya ada di dalam hati. Apakah itu raja nafsu atau raja iman? Sampai dia di otak dipertimbangkan oleh otak. Kalau nafsu, contoh. Misalnya contoh, akal-akalang Bapak kerom sekali, engkau meriau katanya gitu ya. Suliang tuh serit, nampak kamu tuh jual, dia katanya. Itu ada niat kan di hati, naik ke otak. Nah sekarang ini yang menganalisa otak ini. Kalau nafsu lebih kuat, ini akan ikut. Hau ini belingkan. Diperintahkan alat indera ini HO adalah prajurit. Nah, prajurit hati, tangan, mata, semuanya prajurit hati. Inte diambil sama tangan. Berarti tangan ini melakukan satu kesalahan. Lupa tangan ini bahwa mata ini lupa dan kaki ini lupa. Segala macam perbuatan dalam hal-hal itu sekaligus pelakunya ini akan menjadi saksi kelak di kemudian hari. Bling, aku tukang inti lina bling, aku belangan belano katanya kan. Otak juga aku yang memutuskan seperti itu. Jadi tapi kalau yang bagus misalnya, oh tidak, katanya itu kekuatan batin, iman kita menangkan itu, ketindih nafsu itu oleh iman, sehingga iman kita menjadi terjaga, dan kita itu selamat daripada hal-hal yang dapat merugikan kita dunia dan akhirat. Jadi itulah beratnya sholat itu seperti itu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat itu untuk mengingatku. Itu kata surat Toha 14. Kemudian dengan sholat kita akan mendapatkan nyaumi sujai ya. Hai sin kakak Anwar dia Ndi Nur Hidayah. Itu nama kan? Itu nama. Sekarang ini sifat ini. Dengan sholat itu kita mendapatkan nur hidayah.
Nur hidayah ini adalah akan menjaga kita daripada sifat-sifat musyrik atau sifat-sifat syirik. Gitu. Kemudian dengan sholat juga kita akan mendapat perilaku nur inayah, terlindung kita daripada dosa-dosa besar. Kemudian dengan sholat juga kita akan menjadi nur kifayah, terjaga daripada sifat-sifat hati yang kotor. Jadi cara mendapatkannya tiga, nur inayah, kemudian nur kifayah maupun nur inayah ini adalah kita dapatkan melalui sholat kita yang khusyuk. Sholat kita yang khusyuk. Kalau mendapatkan nur hidayah ini lain lu mau. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang sholat kita nih ya. Ilo sholat di nuau. Jika kita melakukan sholat dengan pasti, dengan waktu yang tepat, secara kontinu, diibaratkan oleh Allah ini belum bisa menjamin itu sekali berapapun sempurnanya sholat itu belum bisa menjamin kalau kita akan selamat. Jadi sholat itu dianggap sebagai umpama, sebagai setengah perjalanan, kan? Setengah perjalanan sholat itu. Baru sempurna ditambah dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji dan lain-lain. Nah, jadi banyak. Belum cukup, harus ditambah lagi dengan yang tadi-tadi, dengan sedekah, dengan haji, dengan kasih sayang sesamanya, dengan puasa, dengan sunat-sunat yang lain, itu baru menjadi itu diibaratkan. Tapi sekalipun demikian, mudah-mudahan sekalipun ibadah kita itu sederhana, kelihatan ringan, tapi mendapat pengakuan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam bingkai lindungan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit di dunia, tidak ada yang sulit di padang mahsyar, tidak ada yang sulit di alam kubur, tidak ada yang sulit di tempat yang lain. Cuma akan dimudahkan oleh Allah. Karena dalam hal itu bukan kita yang kuasa, bukan kita yang berjalan, tapi kita dibahagiakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah. Seperti yang saya bilang bila hari itu. Jadi dikala ihdinas siratal mustaqim, itu kita masing-masing, ada yang sekejap, ada yang 2 jam, ada yang 10 jam, tergantung daripada amal kita. Ada yang baru dilihat aja belum immortal looking, kan seperti itu. Jadi ada yang ceritanya titiannya itu adalah sangat tajam, ada yang titiannya seperti jalan tol. Kemudian oleh karena dikala kita sholat itu, anggaplah sorga di kanan kita, neraka di kiri kita, supaya kita khusyuk. Sorga, neraka, seperti itu. Jadi haluk tu adokang diri itu ikhtiar kita seperti itu. Sholat kita menjadi sholat yang terakhir, kemudian kita anggap neraka, surga itu berada di kiri kanan kita setelah kita menggunakan baju yang bagus dan karena biasanya kalau kita sholat itu kan yang penting bersih dan nyaman dipakai. Jangan nyata kita lihat najis di pakaian kita, tetap kita sholat itu juga tidak bagus. Jadi harus disucikan, jangan ada kemudian najis apapun yang membuat kita ragu daripada sholat itu. Sebelah lu belah no ndek di pelolan ndek sediahan tahu. Betulis lambung no, cintaku hanya untukmu. Ken bangkangna ditakeun muin tuh kento. Au angkan ingka Allah. Lorong tamanya keningko kan. Kenangkan, ingat, lupakan jangan. Cintaku, aduh beneh. Ya itu juga mengganggu. Makanya kalau kita sholat itu kita anjurkan kepada kawan dan sahabatmu juga memakai pakaian yang rapi,
yang terhormat, yang polos, tidak ada gambar-gambar, karena itu akan mengganggu orang juga. Tulisannya, bunganya, terus lem lu kemang no, tu bayangan ke Bali no. Oh aja jadi otak. Oh aja hak kletek. Jadi bermain burung tuh husuk, jadi nyatu husuk ang gambar. Jadi yau. Polos, wah. Ya. Nah jadi seperti itulah. Jadi sholatnya seorang pencinta Allah akan melepaskan dia dari hatinya untuk bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuhnya apa sholat? Setan belis. Setan belis. Beling setan kan? Ya Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan menjadikan semua kejahatan itu menjadi indah. Lina beling. Bagi mereka di bumi, aku akan menyesatkan mereka semua. Karena kau ini sesatang no. Sudah disesatkan ini, sudah isebro anu ling Allah Subhanahu wa ta'ala kan jadi memesatin, membuat kejahatan itu semakin indah. Misalnya mulut tuak dah kapit nyaman. Kan itu karena godaan setan seperti itu. Jadi seperti itu qala rabbi bima agawaitani la uzayyana lahum fil ardi wa la uzayyannahum ajmain. Jadi seperti itu. Jadi semua yang tidak baik itu menjadi indah seperti itu. Kemudian berikutnya janji setan ini, aku akan menghalangi semua manusia jika dia itu mau melakukan sesuatu ke jalan yang lurus. Kemudian yang berikutnya kita akan digoda oleh setan dari arah kiri, kanan, muka dan belakang. Ya, sering kita dengar ini, sumala atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min syama'ihim wala tajidu aksarahum syakirin. Itu sering kita dengar ini, bahwa dia itu pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya orang-orang yang digoda sama setan ini. Misalnya apa maksudnya dari depan itu? Dari depan itu digoda mandunu kan sama setan nih, ragu akan akhirat. Bekalin abling aina dah kasih itu gawe salah yo benar mau tobat nari ampin teling Allah taala nable sengaja kan seperti itu. Atau milana aina natula ke am baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mula tu taman surga anar. Jadi sepertinya ragu, aduh badikku jadi ipi matihin badikku ya. Jadi ragu-ragu akan akhirat. Kemudian diganggu dari belakang itu artinya cinta terhadap gemerlapnya dunia yang fana ini. Misal cinta nonya ipikirang akhirat atau mati nonya, lalu night club, lalu si apa belasih benar pokoknya si nyaman-nyaman si bagis-bagis seperti itu. Serba enak itu. Tidak ada jadi cinta dunia. Yang dikumpulkan itu hanya harta benda, hanya uang, hanya kebahagiaan. Tidak ada pemikirannya kepada hari pembalasan kelak di kemudian hari. Itu tertutup hatinya. Itu adalah berarti dia itu dari belakang. Kemudian dari kiri dia itu selalu berbuat sia-sia. Jadi yang danda artinya lah itu. Ada yang berbuat sia-sia oleh malamang tu begayong ke keranjang, dia ruah begayong ke keranjang, begayong ke keranjang, itu kan sia-sia. Tunung rokok kena air misalnya. Jadi seperti itu. Pokoknya jangan disama-samakan dalam hukum agama seperti itu. Nah, jadi
masih belum soalnya. Oke. Jadi kami akhiri dengan hanya sampai di sini. Mohon maaf atas segala kehilapan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita itu karunia dicatat sebagai amal ibadah. Kami akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk kita semua yang hadir, ibu bapak kita yang sudah mendahului atau tidak, bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minan najihin bil imtihan di dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ilman wa amalan ikhlas. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.